Berhenti membohongi diri sendiri dengan kata hijrah kalau sebenarnya kamu cuma bosan dengan hidup yang lama. Kamu merasa sudah berubah hanya karena pakaianmu berubah, atau karena kamu mulai mengikuti akun dakwah di media sosial. Padahal, di dalam kepalamu, ego itu masih sangat besar dan kamu masih haus akan pujian manusia. Kamu ingin terlihat saleh di mata orang lain, tapi saat sendirian, kamu masih melakukan hal yang sama dengan yang kamu benci dulu. Jangan terlalu percaya diri bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar hanya karena kamu merasa lebih tenang untuk sementara waktu. Ketenangan itu bisa jadi cuma efek euforia awal, bukan tanda bahwa hatimu benar-benar bersih. Kalau niatmu masih tentang bagaimana orang melihatmu, maka kamu bukan sedang berhijrah menuju Tuhan, tapi kamu sedang berhijrah menuju pengakuan manusia. Sadarlah sebelum kamu terjebak dalam kepalsuan yang kamu ciptakan sendiri hanya untuk menenangkan rasa bersalahmu. Realitanya, banyak dari kita yang memulai perubahan ini bukan karena cinta pada Tuhan, tapi karena rasa takut yang salah atau sekadar ikut-ikutan. Kamu merasa tertinggal saat melihat teman sekitarmu mulai berubah, lalu kamu memaksakan diri untuk mengikuti pola mereka tanpa benar-benar paham apa yang kamu cari. Akhirnya, kamu hanya memindahkan beban dari satu tempat ke tempat lain, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar masalah di hatimu sendiri. Kamu mulai merasa lebih tinggi dari orang lain yang belum berubah, dan tanpa sadar, rasa sombong itu tumbuh subur di balik jilbab atau pakaian koko yang kamu kenakan. Kamu mulai menghakimi dosa orang lain sementara kamu sendiri masih menyimpan sampah yang sama di dalam pikiranmu. Inilah jebakan paling berbahaya, di mana kamu merasa sudah selamat padahal kamu baru saja masuk ke dalam lubang kesombongan yang lebih dalam dan lebih gelap. Ada rasa sesak yang muncul saat kamu sadar bahwa kamu sedang berakting menjadi orang baik. Kamu lelah harus menjaga citra di depan publik, sementara di malam hari kamu menangis karena merasa menjadi munafik yang paling nyata. Kamu takut jika suatu saat topeng ini terbuka, orang akan tahu bahwa kamu tidak sehebat yang mereka kira. Ketakutan ini sebenarnya adalah sinyal bahwa niatmu memang sedang bermasalah dan butuh diperbaiki segera. Banyak yang mengira hijrah itu adalah garis finish, sebuah titik di mana kamu sudah sampai pada kesempurnaan. Padahal, hijrah itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan luka, air mata, dan perjuangan melawan diri sendiri setiap detik. Kalau kamu mengira semua akan jadi mudah setelah kamu berubah penampilan, kamu sedang menghibur diri dengan hayalan. Perjalanan ini justru akan terasa lebih berat karena musuh terbesarmu bukan lagi dunia, tapi egomu sendiri. Kamu mungkin merasa kesepian karena teman lama menjauh, tapi kamu juga merasa asing di lingkungan baru yang kamu anggap lebih suci. Kamu berada di tengah-tengah, tidak diterima di masa lalu dan belum pantas di masa depan. Rasa terasing ini seringkali membuatmu ingin kembali ke kebiasaan lama, tapi kamu tertahan oleh rasa malu terhadap penilaian orang lain. Kamu terjebak dalam penjara citra yang kamu bangun sendiri dengan tanganmu. Lihatlah ke dalam cermin dan tanya dengan jujur, untuk siapa semua perubahan ini dilakukan? Apakah kamu benar-benar ingin menebus dosa? Atau kamu hanya ingin merasa lebih tenang agar tidak merasa bersalah lagi saat melakukan kesalahan? Jika kamu masih mencari validasi berupa pujian bahwa kamu sudah berubah, maka kamu sebenarnya belum beranjak satu langkah pun dari tempatmu yang lama. Kenyataan pahitnya adalah, Tuhan tidak butuh pakaianmu, Tuhan tidak butuh statusmu, dan Tuhan tidak butuh pengakuanmu di depan manusia. Yang Dia cari adalah kejujuran hatimu yang hancur, yang mengakui bahwa kamu lemah dan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tanpa kejujuran itu, semua ritual dan perubahan fisikmu hanyalah dekorasi kosong yang tidak memiliki makna apapun di hadapannya. Bayangkan seorang mahasiswa yang tiba-tiba mengubah penampilannya menjadi sangat religius di kampus.
Dia mulai sering terlihat di masjid dan berbicara dengan bahasa yang sangat santun kepada semua orang. Namun, saat kembali ke kamar kos, dia masih sering menunda tugas kuliah hingga menit terakhir dan membiarkan ibunya menunggu kabar di kampung halaman. Dia merasa sudah menjadi orang baik hanya karena citra publiknya berubah, padahal tanggung jawab dasarnya sebagai anak dan pelajar masih berantakan. Atau lihatlah seorang karyawan kantor yang mulai rajin mengikuti kajian setiap akhir pekan. Dia merasa sudah berada di level spiritual yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya yang lain. Namun, saat jam kerja tiba, dia tetap menjadi orang yang paling sering mengeluh dan tidak jujur dalam laporan pekerjaannya. Dia memisahkan antara ibadah dan perilaku, seolah-olah kesalehan hanya berlaku saat dia berada di dalam masjid, bukan saat dia menghadapi tekanan pekerjaan. Ada juga seseorang yang merasa sudah berhijrah karena sudah meninggalkan lingkungan lama yang dianggap buruk. Dia memutus hubungan dengan semua teman lamanya secara kasar, merasa bahwa mereka adalah penghambat jalannya menuju surga. Namun, dia lupa bahwa sifat kasar dan merasa paling benar itu justru adalah penyakit hati yang baru saja dia pelihara. Dia merasa sudah bersih, tapi sebenarnya dia hanya mengganti jenis kotoran di hatinya dari maksiat fisik menjadi maksiat lisan. Coba ingat saat kamu merasa sangat semangat di minggu pertama perubahanmu. Kamu merasa dunia begitu indah dan kamu yakin bisa konsisten selamanya. Tapi masuk minggu ketiga, rasa bosan mulai datang dan kamu mulai mencari alasan untuk kembali ke kebiasaan lama. Kamu mulai merasa bahwa aturan yang kamu jalani sekarang terlalu berat, dan kamu mulai merindukan kebebasan semu yang dulu kamu miliki. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain yang terlihat lebih konsisten di media sosial. Kamu merasa gagal karena tidak bisa sekuat mereka. Lalu kamu mulai menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang di sekitarmu. Kamu lupa bahwa apa yang kamu lihat di layar adalah hasil kurasi, bukan realita perjuangan yang sebenarnya. Kamu mengejar standar manusia, bukan standar Tuhan, sehingga kamu selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Pada akhirnya, kamu hanya terjebak dalam siklus semangat yang meledak-ledak lalu padam dengan cepat. Kamu berpindah dari satu tren spiritual ke tren lainnya tanpa pernah benar-benar menyelami makna dari setiap perubahan itu. Kamu hanya menyentuh kulit luarnya saja, tanpa pernah berani masuk ke dalam inti masalah yang ada di dalam jiwamu sendiri. Titik baliknya adalah saat kamu berhenti mencoba menjadi sempurna di mata manusia dan mulai berani menjadi hancur di hadapan Tuhan. Kamu harus sampai pada tahap di mana kamu merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dipamerkan. Saat kamu sadar bahwa semua pakaian bagus dan kata-kata bijakmu tidak bisa menyelamatkanmu dari rasa hampa di dalam dada. Disitulah kamu mulai mengerti bahwa hijrah bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Mulailah dengan mengakui bahwa kamu masih penuh dengan kekurangan dan dosa yang mungkin tidak diketahui siapapun. Jangan takut terlihat lemah, karena justru dalam kelemahan itulah kamu akan menemukan kekuatan yang sebenarnya. Berhentilah mengejar pengakuan dari teman baru atau pujian dari keluarga. Fokuslah pada satu hal sederhana, yaitu bagaimana kamu bisa memperbaiki satu saja sifat burukmu hari ini. Meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu tentang perubahan itu. Ubah sudut pandangmu tentang konsistensi. Jangan melihat perubahan sebagai beban yang harus dipikul dengan berat, tapi lihatlah sebagai bentuk cinta yang ingin kamu berikan kepada penciptamu. Saat kamu merasa capek, jangan berhenti, tapi beristirahatlah sejenak sambil merenungi mengapa kamu memulai semua ini. Ingatkan dirimu bahwa tujuan akhirmu bukan untuk dipuji sebagai orang saleh, tapi untuk pulang dengan hati yang tenang dan diterima. Energi baru akan muncul saat kamu tidak lagi terbebani oleh ekspektasi orang lain. Kamu tidak lagi merasa harus terlihat suci, sehingga kamu punya ruang untuk belajar dan berproses dengan perlahan.
Kamu mulai menerima bahwa jatuh bangun adalah bagian dari perjalanan. Dan yang terpenting bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu mau bangkit dan memperbaiki niatmu kembali. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Apakah kamu mau terus bermain peran menjadi orang baik hanya untuk mendapatkan tepuk tangan dari dunia yang sementara ini? Atau kamu mau benar-benar berjuang, meski harus berdarah-darah melawan egomu sendiri setiap hari? Jangan biarkan hijrahmu hanya menjadi sekadar ganti baju atau ganti istilah, karena Tuhan melihat apa yang tersembunyi di balik dadamu, bukan apa yang melekat di kulitmu. Berhentilah mencari pembenaran atas kesalahanmu dengan alasan sedang berproses. Proses itu nyata. Tapi proses yang benar adalah proses yang dibarengi dengan penyesalan yang dalam dan usaha yang keras untuk berubah. Jangan manjakan dirimu dengan rasa nyaman yang palsu. Paksa dirimu untuk tetap jujur, tetap rendah hati, dan tetap sadar bahwa kamu hanyalah hamba yang penuh dengan cacat dan celah. Bangun sekarang dan perbaiki niatmu sebelum semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan segalanya baru kamu sadar bahwa selama ini kamu hanya mengejar bayangan. Bergeraklah dengan penuh kesadaran, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tren, dan bukan karena ingin terlihat lebih mulia. Jadilah nyata, jadilah jujur, dan berhentilah berpura-pura jika kamu memang benar-benar ingin pulang ke jalan yang benar.